dari para pekerja sebagian akan segera membaik ya seiring dengan kenaikan UMP 6,5%. Dan kalau kita lihat sebetulnya ini kan banyak sekali pekerja yang mengalami ya boleh dibilang fenomena lifestyle inflation ya. Atau juga misalnya seiring dengan pertambahan penghasilan, rasa-rasanya pengen check out, belanja gitu. Apalagi sebentar lagi 12.12 gitu ya. Sebetulnya memang kalau dilihat dari sisi yang lain ya berbelanja ini juga bagus sebetulnya ya. Ini artinya ada perputaran ekonomi gitu. Tapi kalau kita lihat daya beli masyarakat saat ini kan sedang tidak baik-baik saja. Sebetulnya kalau menurut seorang financial expert CNBC Indonesia, bagaimana sih sebetulnya seseorang atau seorang pegawai begitu ya untuk bisa bijak menggunakan penghasilannya, apalagi ketika memiliki tambahan penghasilan begitu atau penghasilannya naik deh, gaji naik gitu ya, agar tetap bisa di gaya hidup yang sebelumnya, yang berhati-hati gitu ya, berhati-hati sebelum membeli sesuatu, berhati-hati juga sebelum melakukan kredit gitu ya. Seperti apa sih sebetulnya? Oke, jadi kalau kita berbicara terkait dengan lifestyle inflation ini sebenarnya hal yang sangat manusiawi ya. Karena hukum ekonomi aja manusia itu keinginannya banyak tapi sumber dayanya itu terbatas. Apalagi kalau naik gaji, pasti keinginan-keinginan yang tertunda waktu itu rasanya tuh pengen banget gitu ya dicapai atau digapai gitu. Nah sebenarnya untuk menjaga agar tidak terjebak terhadap inflation tadi ya, gaya hidup tadi adalah kita harus paham dulu nih, ada kalimatnya Morgan Housel di dalam bukunya Psychology of Money. Dia itu mengatakan bahwa tabungan kamu itu refleksi dari pendapatan dikurangi ego. Artinya berapa yang bisa kamu tabung itu adalah hasil dari pendapatan dikurangi dengan ego. Jadi kalau mau tabungannya makin banyak berarti egonya yang harus diturunkan. Nah ego ini yang biasanya mempengaruhi gaya hidup inflation atau lifestyle inflation itu sendiri. Apalagi nih zaman sekarang ya Safira dan Kasinta, orang-orang tuh banyak yang merasa cemas karena situasi ekonomi, tapi bukannya malah mengamankan finansial, justru malah terjebak dalam doom spending gitu ya. Atau pengeluaran konsumtif yang mereka lakukan untuk mendistraksi kekhawatiran mereka terhadap sebuah ekonomi, situasi ekonomi. Padahal ya ketika situasi ekonomi itu sedang tidak baik-baik aja, seharusnya yang harus dipikirkan adalah membangun jaring pengaman keuangan secara berlapis, bukannya malah belanja-belanja sesuatu yang tidak dibutuhkan. Karena kenapa? Kalau misalnya resesi ekonomi terjadi, biasanya orang-orang yang di dalam golongan doom spending itu akan lebih mudah terdampak terhadap perubahan ekonomi dibanding orang-orang yang menyiapkan jaring finansial berlapis. Jaring finansial berlapis itu seperti apa sih? Harusnya ketika pendapatan itu naik, maka harus meningkatkan dana darurat, rasio likuiditas, asuransi, diversifikasi aset gitu. Oke, nah untuk mengontrol keinginan ya supaya gaji yang naik itu masih bisa tersimpan dengan baik atau misalkan malah bisa menyisihkan buat nabung atau mungkin investasi ya. Itu gimana tuh? Cara mengontrolnya itu ke masing-masing orang nggak sih? Iya, mulai dari ini aja dulu. Perhatiin deh, apakah belakangan karena misalnya pendapatan kita naik atau nanti tahun depan pendapatan kita naik, kita mulai merubah kalimat yang tadinya hari ini makan apa menjadi makan di mana. Hari ini makan apa itu kebutuhan kita makan. Tapi kalau kita nanyanya hari ini makan di mana itu udah masuk ke keinginan gitu ya. Makanya, bisa milih ya. Iya bisa milih ya mau makan di restoran ini atau restoran ini. Nah sehingga agar kita tidak terjebak terhadap tadi gaya hidup inflasi itu, kita harus tahu mana wants dan juga mana needs gitu. Baik, jadi sebenarnya penting juga untuk tidak ini ya, maksudnya tidak terlalu tergiur lah dengan banyak iklan-iklan juga ya. Walaupun sebenarnya tadi belanja itu bagus juga ya untuk perputaran ekonomi. Tapi kalau dilihat dengan adanya kenaikan UMP 6,5% ya angkanya ini, bagaimana pekerja ini bisa mengalokasikan tambahan pendapatan ini secara ideal? Karena kalau kita lihat ini memang disambut baik oleh para pekerja ya. Tapi juga kalau dilihat wah 6,5% ini ada beberapa kolom komentar yang saya baca juga gitu ya di beberapa media sosial dan juga ada beberapa artikel yang saya baca bahwa aduh 6,5% itu sebenarnya belum cukup gitu, belum sesuai dengan harapan gitu. Nah tapi mungkin di sebagian kelompok 6,5% nih wah sekarang saatnya bisa healing nih, mungkin dulu nggak bisa healing gitu ya. Seperti apa menurut financial expert? Oke nih aku sambil ngitung kalkulator dulu ya. Kalau kita ngomongin sebenarnya angka UMP yang ada saat ini. Misalnya seseorang nih Kasinta, orang itu kan kadang gini,
kalau saya gajinya 5 juta, saya bisa nyisihin nih, misalnya untuk investasi atau menabung 5%, itu berarti kan 250.000. Ketika pendapatannya naik, orang akan mikirnya tuh, oh nyisihinnya 10% juga, jadi 270.000 gitu ya. Padahal ketika pendapatannya naik, harusnya bukan hanya nominal uang yang harus disisihin, tapi juga rasionya. Jadi kalau sebelumnya pendapatannya 5 juta, bisa nyisihin misalnya 5% per bulan, maka ketika pendapatannya itu naik 6,5%, harusnya rasio investasi atau nabungnya juga meningkat dari 5% misalnya jadi 7%. Saya kasih gambaran mudahnya seperti ini. Contoh ada seseorang, katakan single ya, karena kalau kita ngomongin UMP nih, Safira, Kasinta, UMP itu kan diperuntukkan untuk per orang ya. Sehingga kalau kita ngomonginnya untuk satu orang masih lebih ideal dibanding kalau kita ngomong UMP untuk satu keluarga, karena angkanya nggak akan ketemu gitu. Misalnya ada satu orang dia gajinya 5 juta, tadi dia punya rasio saving atau investasi 5% per bulan, berarti 250.000 dia bisa saving per bulan. Ketika UMP itu naik 6,5%, berarti kan UMP-nya akan naik 5,4 juta di tahun depan. Nah ketika naik 5,4 juta, oke, ada barang dan jasa pasti mengalami peningkatan, inflasinya sekitar 3%. Artinya pengeluaran 4.750.000 itu akan ditambahkan 3% dulu untuk mengikuti kenaikan harga barang dan jasa, maka sisanya harus ditabung. Sehingga yang tadinya 250.000 yang bisa disisihkan untuk menabung dari pendapatan harus meningkat menjadi 400.000. Yang artinya rasio nabung atau investasinya sebelumnya 5% harus bisa meningkat menjadi 7,5%. Itu harusnya yang benar. Tapi kalau misalkan pendapatannya naik, tapi juga pengeluarannya juga naiknya sebesar pendapatan, itu biasanya akan terjebak kepada tadi lifestyle inflation itu sendiri.